cloud server. Ya, terima kasih kepada rekaman. Baik, teman-teman mahasiswa, kita hari ini belajar kuliah tentang cloud computing, IoT, dan mobile devices atau mobile computing untuk bisnis digital. Nah, kita mengulang sebagian dari pertemuan pertama, karena pertemuan pertama memang menggambarkan secara garis besar seluruh materi kuliah, ya, secara garis besar. Nah, sekarang lebih mendalam. Nah, sebagian agak teknis, namun tidak sampai praktik, ya, tidak praktikum untuk cloud ini, IoT dan mobile ini. Ini dari sisi teknisnya adalah biasanya tugasnya dari mahasiswa atau lulusan informatika, ya, atau teknik informatika atau ilmu komputer yang harus membangun sistem cloud. Demikian pula yang harus memasang IoT, biasanya itu jurusan teknik komputer atau sistem komputer atau elektro, ya. Kemudian yang harus setup mobile device, ya, dalam arti membangun sistem operasi atau aplikasi. Nah, itu biasanya juga dari program studi informatika ilmu komputer. Namun sebagai sarjana komputer, Anda semua harus paham secara konsep, ya. Jadi konsepnya paham dan mampu memilih teknologi apa yang akan digunakan untuk bisnis digital. Jadi ini teknologi ini sebenarnya digunakan di mana saja. Nah, cuma diskusi kita hari ini lebih fokus ke bisnis digital. Jadi saya ulang, ilmu cloud computing, ilmu Internet of Things, dan mobile computing, ya, atau mobile devices itu ilmu umum sekarang. Sudah menjadi kewajiban istilahnya, ya. Kebutuhan semua perusahaan, terutama perusahaan skala menengah ke atas, ya, atau kalau kecil perusahaan startup teknologi itu membutuhkan ketiganya, karena tiga ini adalah ya bagian dari banyak penyebab terjadinya revolusi industri 4.0. Jadi kenapa dunia sangat berubah saat ini dengan teknologi? Nah, salah satunya, tiganya ya, bukan salah satu, tiganya adalah cloud, terus yang kedua Internet of Things, dan yang ketiga adalah mobile devices, mobile computing, ya. Ini dua istilah yang mirip-mirip penggunaannya. Tujuan kita belajar sekarang ini dalam waktu 1-3 jam, ya, termasuk Anda mengerjakan tugas, itu diharapkan mampu menjelaskan apa itu cloud computing secara teknis, ya. Tapi tidak sampai membangun sendiri. Berarti apa? Mampu memilih, menggunakan harusnya, ya, mampu menjelaskan cara menerapkan, berarti harapannya mampu menggunakan cloud computing. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian apa itu Internet of Things atau IoT, dan memilih, ya, teknologi apa yang akan digunakan jika nanti Anda bekerja di perusahaan yang basisnya teknologi. Karena bisnis digital itu artinya kan perusahaan bisnis yang berbasis teknologi. Salah satunya, ya, Internet of Things, ya, selain cloud computing. Yang ketiga, mobile, ya. Jadi sekarang itu semua orang lebih nyaman, sudah terbiasa gitu, ya, karena perangkat mobile baik itu di sisi handset, ya, telepon seluler, tablet PC, maupun di sisi server, ya, server untuk mobile itu artinya pembuatan server web untuk handphone gitu, ya, untuk diakses handphone, pembuatan server database, ya, itu saling terkait, ya, ini teman-teman, antara server dan desktop, atau kalau kita bicara mobile berarti HP, handphone atau smartphone. Itu, ya, membutuhkan dua-duanya, membutuhkan dua hal itu, Anda sebagai pebisnis maupun sebagai pekerja di bidang bisnis digital. Jadi saya ulang, kalau tidak berminat untuk menekuni lebih dalam, memang tidak wajib bagi sarjana komputer informasi, sistem informasi, ya. Tapi jika ingin menguasai itu tidak sulit juga. Nah, jadi harus melalui pelatihan tentu saja, karena di kuliah itu biasanya hanya mendapatkan sedikit ilmu-ilmu tentang teknologi ini, ya, baik itu cloud computing, IoT maupun
mobile computing atau mobile devices. Dan terakhir nanti, tujuan terakhir ini tujuan lebih panjang ya, setelah kuliah, mestinya Anda mampu memilih. Nah, ini level yang agak tinggi, yaitu mampu menilai, mengevaluasi beberapa pilihan teknologi. Misalnya, aplikasi kita itu mau kita buat untuk perangkat apa, ini nomor 3 ya. Apakah hanya Android atau juga iPhone misalnya itu, atau untuk yang lain misalnya. Nah, nomor 1 kita mau menggunakan fasilitas atau layanan cloud seperti apa. Untuk bisa memahami itu semua dan bisa memilih, maka harus kuat dari sisi konsep. Di kuliah itu kan yang paling penting konsep ya, cara berpikir. Praktikalnya itu bisa didapatkan di pemagangan nanti ya, ada magang atau training, ya, pelatihan dan lain-lain. Nah, ini mengulang sekilas diagram ini atau gambar ini ya. Di pertemuan pertama saya pernah jelaskan. Nah, Anda lihat di sini ada 3 yang di atas ya. Ini yang kita bahas. Ini cloud computing, kemudian maaf, saya ulang dulu. Ini kan cloud computing. Yang kedua adalah mobile devices ya. Ini urutannya gitu ya. Yang ketiga IoT. Tapi di materi saya susun cloud computing, nanti ke IoT, baru kemudian mobile devices. Jadi 3 hal ini yang sekarang kita pelajari ya, secara konsep maupun penerapannya. Nanti teknologinya secara sekilas saja saya kenalkan. Sebenarnya bagus juga kalau sampai praktik ya, tapi mungkin waktu dan perangkat Anda belum tentu siap ya. Kalau kita mau main IoT berarti harus punya perangkat IoT. Sebenarnya bisa pakai handphone paling sederhana ya. Kalau di mobil device berarti membuat aplikasi mobile misalnya gitu ya. Kalau cloud computing berarti komputer kita mengakses server yang ada di internet. Itu fokus kita ya. Yang lain-lain kita abaikan dulu meskipun ada keterkaitan juga. Nah, kita masuk yang pertama adalah cloud computing. Ini saya ulang sebentar ya konsepnya. Jadi cloud computing itu bahasa Indonesianya disebut komputasi awan, tapi ada juga yang menerjemahkan komputasi langit. Itu istilah sebenarnya ya, karena teknologi ini sudah lama, teknologi yang terkait cloud ya atau internet, karena cloud itu sebenarnya internet sebenarnya. Nah, ini sudah lama, cuma baru populer itu 10 tahun terakhir. Jadi dipopulerkan oleh para pebisnis di bidang internet. Jadi kalau zaman dulu itu yang populer kan web hosting. Karena hanya fokus ke web zaman dulu ya, sebelum ada mobile, istilahnya sebelum Anda lahir gitu ya. Sebelum ada handphone itu sudah ada internet. Internet lebih fokus untuk bisnisnya melalui web misalnya. Sehingga penyedia jasa penyewaan ya, penyewaan web itu dinamakan web hosting. Nah, baru kemudian berkembang web hosting itu juga menyediakan cloud, ya, menyediakan server yang bisa disewa oleh banyak perusahaan. Padahal server dia hanya 1. Bagaimana punya sebuah server yang besar bisa digunakan oleh banyak perusahaan? Nah, itulah teknologi itulah yang dinamakan virtualisasi. Nah, ini salah ketik sedikit ya. Jadi sebuah komputer fisik itu dapat diubah ya, dapat digunakan oleh banyak perusahaan lain dengan cara menjalankan mesin virtual. Jadi mesin virtual itu komputer, tapi secara fisik sebenarnya tidak ada. Menyatu dengan komputer fisik yang sudah ada. Jadi komputer 1 bisa diubah seakan-akan menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya komputer. Nah, komputer kedua, ketiga, keempat itulah yang dinamakan mesin virtual atau virtual server. Itu sudah lama teknologi ini. Nah, belakangan ini sekali menjadi sangat populer karena tidak hanya server nanti yang disewakan. Bisa software, bisa platform, dan macam-macam ya. Jaringan. Nah, penyewaan ruang saja itu ada, sampai sekarang masih ada, namanya co-location. Jadi artinya server kita sebagai perusahaan ya, penyewa, itu menyewa ruangan saja, menyewa rak gitu ya. Kita hanya nyewa rak di sebuah ruangan, server yang terhubung ke internet, maka jasanya dinamakan co-location. Lokasi server dipakai bersama gitu ya. Jadi ini era lama dan sekarang masih ada. Nah, yang tren sekarang kan mengarah ke teknologi yang disebut cloud ini atau layanan yang disebut cloud.
Nah, jadi infrastruktur cloud itu sebenarnya teknologi lama, saya bilang ya. Itu industri 3.0 misalnya. Ketika internet ada itu sudah mulai berkembang server di internet yang bisa dipakai bersama-sama. Tadi saya sebut web hosting, terus juga bisa dijadikan mesin virtual, maka ada istilah virtualisasi. Jadi teknologi yang awal muncul adalah virtualisasi. Kalau satu komputer dipakai rame-rame, gitu ya, jadikan beberapa komputer. Kalau banyak komputer digabung jadi satu komputer, apa namanya? Itu juga teknologi yang sudah lama. Nah, cluster namanya. Jadi kalau cluster itu beberapa komputer bisa digabung melalui jaringan menjadi sebuah komputer seakan-akan. Nah, itu dinamakan cluster. Kita tidak sampai ke sana teknisnya ya. Dia disebut virtual itu, contoh virtualisasi yaitu komputer virtual memiliki seakan-akan memiliki mikroprosesor sendiri, memiliki memori sendiri, memiliki hard disk sendiri seakan-akan. Padahal itu prosesor itu hanya divirtualkan ya, disimulasikan dengan software. Padahal prosesor kita misalkan hanya satu, tapi dengan dibuat virtual artinya seakan-akan kita punya banyak prosesor. Itu pengertian dari virtualisasi ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini contohnya nih. Nah, jadi sebuah komputer fisik itu disebut host. Maka komputer-komputer yang dibuat baru secara virtual dinamakan guest. Contoh produknya namanya VMware. Yang kedua VirtualBox, dan ini yang populer ya, yang populer. Nah, ini contoh gambaran. Ini sudah pernah saya jelaskan, tapi supaya lebih mantap lagi ya, saya ulang sekilas. Jadi ketika sebuah komputer sudah terpasang seperti ini dinamakan host. Jadi ini fisiknya ada nih teman-teman yang di bawah ini ya. Ini secara fisik ada. Bisa berupa tower, bisa berupa rak ya, dipasang di rak. Ini gambarnya kan gitu kan, miring berarti seakan-akan rak, yang di atas itu tower. Nah, ini yang di atas ini sudah dinamakan mesin-mesin virtual ya, yang di atas ini. Jadi sebuah komputer satu itu seakan-akan bisa dibagi menjadi tiga besar. Ini contoh yang sangat ekstrim ya, contoh ya, yang kanan ini ya. Jadi diubah menjadi 3 komputer besar. Nah, komputer besar itu sebenarnya juga virtual, itu bisa dibuat virtualnya lagi, gitu ya. Bahkan sampai begitu ya. Jadi bisa membuat virtual yang lebih banyak lagi. Jadi setiap komputer virtual bisa menghasilkan virtual lagi. Yang sederhana yang sebelah kiri ya, sederhana. Nah, ini sebuah komputer ya, misalnya yang kanan ini kan komputer tunggal gitu ya, misalnya software defined. Ini jaringannya itu ya jaringan software. Ini sebenarnya semua berada di dalam komputer ya teman-teman ya. Jadi kalau ini digambarkan seperti ini kan satu komputer. Tapi satu komputer seakan-akan dia punya 3, berubah menjadi 3 komputer. Nah, 3 komputer yang berdiri sendiri-sendiri ini dinamakan virtual, mesin virtual. Perhatikan ya, virtual mesin. Jadi ada mesin virtual 1, mesin virtual 2, mesin virtual 3. Ini semua virtual. Jadi seakan-akan sebuah komputer berubah menjadi 4 komputer. Dirinya sendiri disebut host ya, terus yang tambahannya yang virtual disebut guest ya, virtual, mesin-mesin virtual. Nah, ini butuh resource yang besar, butuh memori besar karena dipakai sama rame-rame ya, butuh prosesor yang kuat, dan tentu saja butuh hard disk yang besar karena digunakan lebih banyak. Itu virtualisasi secara umum ya. Kemudian dikelompokkan kembali virtualisasi menjadi beberapa jenis. Jadi ada virtualisasi yang full. Tadi yang saya ceritakan itu adalah full virtualization, itu yang saya ceritakan ya. Virtual yang benar-benar virtual ini yang sejak dulu sudah ada ya. Jadi guest atau mesin virtual itu seakan-akan menjalankan mesin sendiri, seakan-akan. Namanya di virtual itu kan saya menggunakan kata seakan-akan karena secara fisik sebenarnya dia satu, tapi secara komputasinya dilihat dari luar, Anda sebagai pengguna itu seakan-akan menggunakan komputer sendiri. Karena sudah berhasil divirtualisasikan ya, disimulasikan gitu loh bahasa awamnya. Nah, software yang digunakan untuk virtualisasi yang full itu yang terkenal VirtualBox, VMware. Microsoft juga punya namanya Microsoft Hyper-V, hypervisor, itu istilah umumnya ya, hypervisor. Kemudian ada para virtualization. Nah, ini mirip yang di atas, tapi kernel host dan guest itu dimodifikasi. Jadi ini juga masih banyak digunakan ya, contohnya misalkan Zen dan KVM. Nah, yang paling baru itu
virtualisasi di level OS, ya, OS-nya. Contohnya Docker. Artinya tidak berdiri sendiri, jadi tidak perlu boot ulang, nanti saya jelaskan. Kalau yang di atas itu mesinnya ini ketika menjalankan mesin virtual itu seakan-akan komputer kita reboot, ya, restart, gitu ya. Padahal itu restart secara software. Kita sebagai pengguna melihat, komputer saya di restart. Komputer fisiknya nggak di restart, tapi komputer yang saya akses kok di restart ya. Nah, itu artinya kita menggunakan mesin virtual. Jadi seakan-akan restart. Ya. Kalau pakai Docker, nah itu tidak sampai restart dari nol, gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan terpisah ini supaya jelas. Kita masih bicara hypervisor tadi ya. Jadi hypervisor itu virtualisasi yang berbasis mesin tadi ya, yang hardware, levelnya disebutnya hardware. Karena benar-benar kita seakan-akan memiliki beberapa hardware. Jadi misalnya komputer satu tadi seakan-akan punya komputer baru ya virtual yang punya prosesor sendiri, punya hard disk sendiri, punya memori sendiri gitu ya, dan punya OS sendiri. Seakan-akan OS-nya beda. Oh itu yang membedakan ya supaya jelas ya. Jadi kalau menggunakan hypervisor itu setiap mesin virtual itu bisa menggunakan sistem operasi yang berbeda. Misalkan sistem operasi utamanya Windows ya. Nah di atas Windows diinstal hypervisor atau mesin virtual ini, nanti mesin virtualnya menjalankan Linux, jalankan Windows juga, jalankan Macintosh ya. Jadi menjalankan sistem operasi tersendiri terpisah. Nah, itu hypervisor. Nah, hypervisor itu ada dua. Ada yang disebut bare metal. Bagi yang belum pernah dengar, bare metal itu perangkat komputer yang ketika nyala sudah langsung menjalankan mesin virtual, sudah jadi virtualisasi. Komputernya sebagai mesin virtual saja. Sistem operasinya sudah melekat, makanya saya gunakan tanda petik tanpa ya, padahal ada sebenarnya. Tapi sudah menyatu dengan komputer. Ya, sudah embedded di bahasa Inggrisnya ya, menyatu. Ini lebih kuat, lebih cepat, tapi harganya mahal. Nah, contohnya biasanya mesin yang dipasang VMware SC, ini produk salah satu produknya VMware. Kalau yang kedua, hosted hypervisor ini seperti tadi VMware dan VirtualBox desktop ya istilahnya. Jadi komputernya nyala dulu, Windows-nya nyala dulu, baru kemudian menjalankan sistem operasi baru, gitu ya, menjalankan komputer-komputer baru. Jadi ini harus terpisah antara hardware dan sistem operasi terpisah. Kalau bare metal itu sudah menyatu. Bedanya di situ aja untuk memudahkannya ya. Jadi misalkan ada sistem operasinya, ini contohnya apa sih? Contohnya Linux ya, atau Windows, kemudian menjalankan VMware Workstation atau menjalankan VirtualBox. Kemudian VirtualBox itu menjalankan sistem operasi lain. Itu namanya hosted, di host. Makanya ada istilah host dan guest ya. Nah, ini dari kata ini. Hosted dari kata dia sebagai host sistem operasinya. Kalau yang bare metal sudah jadi satu. Nah, ini gambaran secara diagram ya. Bedanya bare metal dengan hosted. Jadi kalau yang bare metal ini sudah menjadi satu. Bare metal juga tipenya banyak ya. Maksudnya produknya banyak, tidak hanya VMware. Nah, ini kan bisa juga pakai Xen, pakai DVM gitu. Jadi komputer yang sudah menyatu dengan sistem operasi dan mesin virtualnya. Nah, apa istilahnya perangkat untuk menjalankan virtualisasi gitu ya. Nah, kalau yang hosted itu komputer biasa bisa. Jadi ini komputer desktop, laptop bisa. Kita ya misalnya jalankan Linux, Windows, kemudian menjalankan VMware atau VirtualBox. Nah, lalu VMware atau VirtualBox jalankan sistem operasi baru. Kemudian jalankan server atau aplikasi yang lain. Lalu ada yang lebih ringan, nah ini namanya kontainer. Jadi virtualisasi itu dikenal berat. Nah, jadi komputer kita untuk menjadi sebuah host itu butuh orang yang banyak, yang besar, ya, prosesor yang kuat. Gitu. Kalau tidak, pasti terasa lambat komputer kita, karena benar-benar seakan-akan menjalankan dua sistem operasi. Tapi kalau menggunakan kontainerisasi itu tidak perlu menjalankan sistem operasi baru. Nah, itu bedanya di sana ya. Jadi kalau virtualisasi itu seperti tadi yang saya jelaskan ya, menggunakan teknologi hypervisor. Jadi sistem operasinya jalan, kemudian jalankan VirtualBox, jalankan sistem operasi lagi. Jadi ada dua sistem operasi kan minimal. Nah, kalau kontainer ya, containerisasi atau containerization ini lebih ringan karena menggunakan komputer yang sama, sistem operasi yang sama. Jadi komputernya misalkan jalankan Windows, terus divirtualisasi, menjalankan
Linux langsung gitu ya. Yang paling mudah ini biasanya karena Docker itu open source ya. Kalau kita jalankan di Linux ini. Jadi Linux jalankan Docker, lalu dengan Docker gitu ya, dengan Docker kita bisa jalankan aplikasi. Nah, aplikasi antar yang ada di Docker itu seakan-akan komputernya terpisah, seakan-akan. Padahal itu satu komputer. Nah, jadi mirip yang virtual tadi, bedanya ini lebih ringan karena dia jalan di atas kernel yang sama. Ya. Jadi hostnya itu sama lah. Kalau kita membicarakan yang atas itu pakai server utama dinamakan host, induk, maka ini induknya yang digunakan juga. Jadi kernel atau inti dari sistem operasi induk itu digunakan oleh quest-nya juga, ya, memanfaatkan sumber daya induk. Nah, sumber daya host dipakai bersama, jadi lebih ringan untuk memudahkan. Ya. Nah, penjelasan lebih lanjut itu kalau virtualisasi selama ini ya, sistem operasi induk membagikan prosesor dan memori. Jadi kenapa saya sebut prosesornya harus besar, memorinya harus besar, karena itu yang akan dipakai bersama, dibagi-bagi. Tapi kalau kontainerisasi, kontainer seperti Docker tadi ya, sistem operasi induknya hanya membagikan sumber daya sistem operasi yang ada, yang sama. Jadi kernelnya atau inti sistem operasi itu langsung dipakai oleh yang jadi mesin baru gitu ya, atau cache-nya. Jadi kernel sistem operasi utama atau host induk digunakan juga oleh guest gitu ya. Sehingga dia tidak perlu booting dari awal. Ini lebih cepat, lebih ringan, tentu saja juga lebih murah. Cuma kenapa ada yang tidak mau pakai ini biasanya alasannya keamanan, salah satunya ya. Alasan keamanan karena tidak benar-benar terpisah sistem operasi ya. Ini mudah-mudahan lebih jelas dengan gambar ya, kalau dengan cerita agak sulit. Ini membedakannya. Ini contoh virtualisasi yang kiri ya tadi ya. Jadi ini ada server utama secara fisik satu menjalankan sistem operasi host, misalnya Windows gitu aja ya. Hypervisor, misalnya Windows punya hypervisor atau VMware atau VirtualBox. Lalu Windows itu menjalankan Quest OS. Nah, jadi VirtualBox-nya jalankan Quest OS, misalkan Linux. Terus jalankan Windows juga yang lain atau Linux yang lain. Jadi ini menjadi ada tiga kan, sistem operasi server utama, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows lain. Gitu. Itu virtualisasi. Jadi ada VM, mesin virtual 1, mesin virtual 2 yang benar-benar terpisah. Makanya para ahli mengatakan ini lebih aman. Ya. Relatif ya lebih aman karena benar-benar terpisah. Nah kalau ini yang konsep Docker atau kontainer, servernya satu sama ya fisiknya, host OS-nya juga satu sama. Nah virtualnya ini tidak menjalankan kembali OS. Nah, ini bedanya lihat ini. Di sini ada OS, ya. Di kanan ini tidak ada. Jadi langsung menjalankan mesinnya Docker, ya. Dia bukan OS, lalu menjalankan library-nya atau software-software yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Jadi aplikasi itu langsung jalan terpisah, seakan-akan ini dua komputer juga, kontainer 1 dan kontainer 2 itu dua komputer. Nah, tapi menggunakan sistem operasi utama yang sama. Ini bedanya di situ ya, sehingga lebih ringan. Ini mengenai Docker lebih lanjut ya. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut itu banyak di internet. Nanti kalau kesulitan boleh nanya ke saya. Jadi kalau misalnya ini gimana cara install Docker di Windows atau di Linux ya. Karena lebih ringan teman-teman ya, jadi bisa mencoba berbagai jenis aplikasi terpisah. Jadi nanti seakan-akan punya jaringan sendiri, punya database sendiri, punya web server sendiri, tanpa harus menginstal sistem operasi baru. Ini kelebihannya Docker. Kalau mesin virtual yang lama tadi kan harus menginstal sistem operasi baru, ya. Anda menginstal Windows, kemudian menginstal Linux, baru bisa menginstal PHP MySQL misalnya. Kalau ingin open source misalnya, dan sebaliknya, saya pakai Linux nih, saya mau jalankan Windows bagaimana? Kalau menggunakan virtualisasi bisa, ya. Tapi kalau menggunakan Docker kan nggak bisa. Docker itu kalau kita Linux ya berarti nanti aplikasi kita jalannya di atas Linux, tapi terpisah ya, seakan-akan sendiri-sendiri gitu. Nah, dinamakan virtualisasi juga ya, tapi virtualisasi jenis kontainer, gitu, kontainerisasi. Jadi Docker itu memudahkan, membuat murah, mudah. Kalau teman-teman pernah belajar Git atau GitHub itu mirip ya, jadi memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Gitu.
Kalau Git kan lebih ke untuk versioning ya, untuk penyimpanannya aplikasi. Kalau ini lah sampai ke bahkan seakan-akan punya OS sendiri, seakan-akan ya, seakan-akan terpisah gitu sistem operasinya. Itu ya mengenal dengan Docker. Nah, ini gambaran lebih teknis banget ya. Ketika kita jalankan misalnya Linux gitu ya, Linux sistem operasinya, ini contoh gambarnya kan Ubuntu ini Linuxnya. Nah, Linux yang di utama ini sistem operasi utamanya sebagai host. Jadi kalau kita nyebut host itu berarti yang utama. Kemudian dia menjalankan berbagai software yang dikeluarkan oleh Docker. Nah, nanti dia bisa membuka, istilahnya mengeksekusi sebuah image. Nah, image itu bisa sistem operasi lain. Ya. Jadi bukan sistem operasi lain, maksud saya aplikasi lain ya. Aplikasi yang seakan-akan nanti sistem operasi itu terpisah seakan-akan. Padahal ini jalan di Linux juga ya. Ini Ubuntu contohnya ya. Jadi Ubuntu. Jadi kita jalankan Linux, tidak harus Ubuntu, tapi nanti bisa menjalankan Docker yang basisnya seakan-akan dia sebagai Ubuntu, maksud saya gitu ya. Nah, tapi untuk mudahnya gitu, kita jalankan sebuah Linux, kemudian jalankan Docker, dan Docker itu seperti sistem operasi sendiri, tapi tetap di Linux, gitu, bedanya menggunakan kernel yang sama. Ya, ini gambarannya. Di sini directlist itu artinya kita bisa menyimpan aplikasi kita yang sudah berupa image, ya, sudah berupa image itu apa istilahnya, agak sulit diindonesiakan ya. Jadi sebuah file gitu yang dia seperti sistem operasi sendiri, seperti ya. Karena kalau nggak bisa jalan sendiri tanpa ada Docker kan, nah di dalamnya ada aplikasi, ada web server, ada misalkan database server gitu ya, ada aplikasi di dalamnya sudah jadi satu paket. Ketika kita mau menjalankan, tinggal dipasang di komputer yang ada Dockernya. Jadi lebih mudah kan menyebarkan. Kalau kita membuat aplikasi, kita sebagai seorang sistem informasi kan nanti kan tugasnya salah satunya gitu ya. Saya pengen punya aplikasi untuk macam-macam gitu ya, untuk perusahaan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita install Docker di sebuah komputer besarnya itu server. Nah, nanti Docker itu jalankan berbagai aplikasi tadi yang bisa punya database sendiri-sendiri, ya, terpisah. Ya. Seakan-akan bahkan punya sistem operasi sendiri, seakan-akan ya, karena masih menggunakan kernel yang sama. Induknya sama ini kalau Docker ya. Demikian, lebih lanjut nanti bisa di tempat lain ya. Ini maksudnya melalui pelatihan gitu ya. Tapi saya berikan gambaran yang terakhir ini proses ya, proses Docker itu bekerja, berfungsi. Kalau kita mau mengembangkan software dengan menggunakan Docker container gitu. Jadi ketika kita membuat di sini, ini Linux host itu berarti kita jalankan Linux, kemudian jalankan Docker, kemudian mengembangkan aplikasi di sini ya, mengembangkan aplikasi, terus aplikasinya kita build, kita ubah menjadi image yang namanya image-nya Docker. Nah, image itu kita push ya, kita masukkan ke Docker Hub. Docker Hub itu kayak repository-nya ya. Kita simpan di sana. Kita simpan. Nah, ketika saya mau menjalankan aplikasi saya di semua server ya di internet, ya, misalkan saya buat aplikasi untuk 10 kabupaten misalnya, aplikasinya sama misalnya ya. Nah, itu cukup sekali aja kita buat, kita simpan di internet dan ukurannya tidak terlalu besar misalnya. Nanti kemudian di-download ya, di-pull itu berarti ditarik ya, di-download dan di-run di komputer-komputer lain. Nah, itu fungsinya akan sama. Ini salah satu contoh ya pengembangan software dengan Docker itu memudahkan. Mudah-mudahan sudah punya bayangan ya. Jadi inilah era cloud ya, era internet, bahwa menginstall software itu sekarang jauh lebih mudah dan bisa dari jauh. Zaman dulu kan harus datang keliling satu-satu gitu ya sebelum ada cloud ya. Nah, ini mengulang juga, mungkin nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi layanan cloud itu banyak jenisnya, tapi yang terkenal di awal 3 ini. Ada infrastruktur. Nah, infrastruktur contohnya tadi ya. Contohnya tadi virtualisasi tadi ya, virtual private server misalkan ya, VPS. Produk VPS-nya dari Amazon namanya EC2 ini. Google punya juga. Nah, kalau penyimpanan Google Drive itu kan untuk menyimpannya. Dropbox itu infrastruktur karena untuk menyimpannya dan lain-lain. Nah, saya nggak perlu cerita semuanya karena mengulang. Kalau software apa? Ya kita punya aplikasi Docs, aplikasi perkantoran yang ada di Google itu tergolong cloud ya, karena aplikasi Office-nya ada di internet di Google. Demikian pula email kita ada di Google ya.
sistem informasi karyawan, Slicker itu ya sistem informasi SDM kita ada di internet. Kalau Twitter, Facebook, Anda semua sudah tahu ya, itu adalah aplikasi yang jalan di internet dan kita tinggal menggunakan atau menyewa ya kalau untuk bisnis. Yang ketiga platform. Nah, kalau kita ingin mengembangkan sistem yang kompleks atau yang butuh banyak software, tapi kita tidak punya resource di kantor kita ya, nggak punya server, tidak punya software-software khusus untuk pengembangan misalnya. Cukup sewa ya, jadi sewa cloud. Nah, makanya perusahaan yang menyewakan cloud sebagai platform, nah itu contohnya Amazon juga ya, contohnya Amazon, Google, itu sukses sekarang karena banyak perusahaan mengembangkan software di internet, di servernya mereka. Itu dinamakan platform. Jadi platform itu tempat kita membuat software atau mengembangkan software. Ya. Nah ini kesimpulannya, rangkumannya dari cloud ya. Jadi ada application, ada platform, ada infrastruktur gitu ya. Terus bisa diakses dari manapun, pakai laptop, pakai HP. Ini ilmu dasar ya. Jadi kita menggunakan handphone itu bisa mengakses apapun di internet karena server kita, aplikasi kita, dan bahkan bisa mengembangkan aplikasi pakai handphone sekarang kan, karena software pengembangannya ada di internet, bahasa pemrogramannya ada di internet, itu platform. Dan lebih lanjut kalau mau belajar cloud ini bisa database, bisa mobile platform ya, bisa network services. Jadi jaringan itu seakan-akan kita punya sendiri, padahal itu ya di internet hanya disetting secara software, maka dinamakan services ya, hanya disewakan jaringannya. Jadi bukan kita miliki secara fisik. Demikian pula ada istilah software defined network. Jadi jaringan tapi sebenarnya dibangun dengan software. Terus kita bisa nyewa. Misalkan jaringan itu macam-macam ya, ada misalkan apa router atau firewall dan lain-lain. Ini yang software contohnya ya. Nah, contoh hanya teks saja. Jadi kalau kita pengen punya sistem untuk pelanggan kita nggak perlu membangun server sendiri, kita tinggal sewa CRM misalnya. Berarti yang kita sewa software itu, SIS ya. Kita tidak perlu punya payroll sendiri untuk gaji karyawan, kita tinggal sewa dan itu murah biasanya, lebih murah daripada bangun sendiri kalau untuk perusahaan kecil ya. Tapi kita sebagai pelaku bisnis digital bisa jadi kita yang menyediakan jasa payroll. Kita membuat aplikasi di internet lalu kita sewakan. Kita setting CRM, kita sewakan. Ini tergantung bisnis Anda apa ya, atau idenya apa gitu. Atau nanti bekerjanya di mana. Oke, ini masih tambahan sifatnya. Perusahaan cloud itu sangat banyak. Bisa jadi Anda menjadi bekerja di sini atau membuat sendiri, pesaing mereka ya, atau punya pasar sendiri. Contohnya kalau kita membuat perusahaan digital di bidang infrastruktur, berarti kita menyewakan server VPS ya, virtual private server. Sebaliknya, kalau kita hanya pelaku bisnis digital, kemudian kita butuh server, nah maka kita disebut sebagai pengguna cloud. Ya, pengguna cloud untuk server. Nah, pengguna cloud untuk servernya itu ini. Yang kedua, nah, kalau kita butuh storage, ini contoh-contoh ya. Saya mau nyimpan video gitu ya, Anda mau mengembangkan sistem e-learning, sistem pembelajaran online, digital kan itu kan, jasa digital. Berarti kan butuh tempat untuk menyimpan video. Nah, untuk menyimpan video biasanya cukup storage statis ya, S3 ini ya. Nah, itu lebih murah daripada kita beli server sendiri. Jadi karena hanya untuk menyimpan video. Kalau yang di atas untuk install OS-nya yang menjalankan e-learning-nya, ini juga untuk e-learning, tapi lebih ke sebagai servernya, sistem operasinya. Kalau yang bawah lebih murah karena hanya untuk nyimpan. Nah, bisa juga kombinasi tiga-tiganya ya. Ada infrastruktur, ada platform, ada software. Contohnya ya kita ingin membuat aplikasi, kemudian aplikasi itu salah satunya untuk pengolahan data, misalnya gitu ya, analitik, atau untuk mengolah data yang sangat besar, data, dan akhirnya menghasilkan software yang menggantikan fungsi manusia, ya kecerdasan artifisial. Contohnya software pengenalan wajah, software penerjemah, itu kan kecerdasan artifisial ya. Itu semua Anda letakkan di internet misalnya. Jadi bisnis Anda bisnis di bidang kecerdasan artifisial atau blockchain ya. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, boleh saya memiliki ide tentang blockchain ya.
seperti Bitcoin, tapi fungsinya beda misalnya. Nah, itu bagus ya. Itu mau tidak mau supaya murah Anda harus menggunakan cloud. Jadi kalau beli server sendiri mahal. Jadi cukup sewa cloud. Ini juga pernah saya jelaskan bahwa di antara tiga jenis layanan cloud itu bisa dikombinasikan. Itu contohnya kita sistem perkantoran misalnya, kantoran ada email, terus di dalamnya ada untuk menyimpan datanya, untuk memproses email kita. Ya. Ini email pelanggan misalnya ya. Ini gambar ini sebenarnya gambar agak versi lama. Sekarang kan tidak hanya email gitu ya. Chatting, bot itu kayak robot ya, software yang cerdas gitu ya. Nah, itu berarti memanfaatkan tiga-tiganya itu. Karena harus mengembangkan aplikasi baru pakai platform, menyewa software yang ada berarti SaaS, terus kita juga nyewa server dan storage ya, untuk menyimpan berarti IaaS atau IaaS. Oke ya. Baik, itu topik pertama. Kedua kita IoT. Nah, IoT ini memang bukan bidangnya jurusan sistem informasi ya, ini biasanya teknik komputer atau sistem komputer. Maka lebih konsep aja yang penting bagi Anda. Nanti bisa baca sendiri presentasi saya kalau ingin lebih jelas, karena saya sengaja buat kalimat supaya bisa dibaca gitu ya. Jadi kita sehari-hari itu sebenarnya sudah pengguna IoT teman-teman. Handphone kita itu IoT. Ada pengukur suhu bahkan handphone yang baru ya, pengukur kecepatan itu jelas ya, karena ada GPS di dalamnya menentukan lokasi ya. Ada aplikasi belanja, ada scanner, ada kamera yang kita bisa belanja dengan barcode ya, dengan atau QR code ya. Itu semua proses itu dinamakan IoT. Jadi alat kita nyambung ke internet dan ngirim data ke internet. IoT yang paling sederhana kan handphone. Tapi ada IoT yang khusus untuk pabrik. Ya. Ada IoT yang ada di pesawat, mengukur ketinggian, kecepatan. Ada IoT yang ada di kantor, di rumah, ya. Bahkan di pertanian gitu ya. Perkebunan, saya pernah cerita sekilas ya bahwa saya pernah memasang IoT di kebun jamur. Jadi dia fungsinya mengukur suhu dan kelembapan, karena jamur itu akan subur jika suhunya di atas 26 ya, di bawah 32 derajat. Jadi IoT-nya selalu mengukur suhu itu di setiap waktu tertentu. Nanti kalau suhunya terlalu rendah dia nyalakan pemanas. Kalau suhunya terlalu tinggi, dia menyalakan pendingin atau kipas, kira-kira ya. Demikian pula kelembapannya, dan datanya disimpan ke internet, lalu saya olah dengan teman-teman di server di internet itu untuk menghasilkan data yang diakses dengan menggunakan handphone. Itu ya gambarannya. Di rumah tangga juga ada kan, jadi AC, ya, kulkas, sekarang sudah banyak yang terhubung ke internet. Jadi dari jauh sudah bisa nyalakan AC. Nah, apalagi mobil ya, CCTV itu semua bisa dikontrol. Di bidang kesehatan ini sedang naik daun ketika terjadi pandemi, teman-teman. Jadi untuk mendeteksi jantung, ya, denyut nadi, tekanan darah dan lain-lain itu bisa menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet sehingga dokter bisa mengetahui kondisi kesehatan seseorang itu dari manapun dokternya. Data-data itu kan jadi diolah di rumah sakit ya untuk mengeluarkan rekomendasi, jadi saran. Jadi hasil dari IoT itu kan ada saran pengobatan, saran perawatan. Oh ini harus segera rawat inap misalnya, karena harus diinfus. Itu berdasarkan data-data yang dikirim IoT. Jadi tidak perlu seorang yang memang belum parah itu masuk rumah sakit ya. Manfaatnya ke sana. Juga bahwa layanan itu bisa sampai kemana-mana, ke daerah. Jadi daerah yang tidak punya ahli jantung tetap bisa dilayani, karena lewat video call dan lewat peralatan yang dipasang di badan manusia. Nah, kita kalau bisnis digital di mana Pak itu? Ya bisa jadi Anda menyediakan server cloud-nya tadi ya, contohnya, atau menyediakan software untuk mengolah data rumah sakit itu. Nah, jadi saya punya teman yang punya software rumah sakit itu sekarang udah lebih dari 200 dia pasang, 200 rumah sakit ya. Padahal itu open source ya. Nah, jasa kita adalah jasa pendidikannya, latihannya. Tapi karena belum online itu belum saya sebut digital. Jadi dia setiap mau melatih dia harus datang ke rumah sakit klinik gitu ya. Nah, sebagai gambaran aja. Nah, itu kalau menggunakan IoT berarti akan lebih canggih lagi. Ini mobil ya, saya pernah cerita di pertemuan pertama. Jadi mobil itu bisa mengetahui, oh ini jalannya belok, nah, dia akan kembali lurus gitu ya. Itu namanya adaptive cruise control. Ya. Jadi ketika
sopirnya ngantuk, terus mobilnya belok, itu mesin dalam itu ada dibelokkan sendiri. Ya, komputer yang ada di mobil akan mengembalikan jalan ke lurus. Kalau dia mau nabrak, jauh sebelum nabrak ada sensor. Nah, itu udah ada sensor jarak ya. Ada sensor jarak, sensor garis, sensor kepadatan. Nah, itu semua diolah oleh komputer yang ada di internet juga. Karena dikaitkan dengan kalau kemacetan kan dikaitkan dengan data kemacetan. Tapi kalau jarak kalau diproses dalam komputer itu tapi diproses dalam komputer. Tapi data juga dikirim untuk mengetahui atau istilahnya dikumpulkan ya. Kita punya software yang di internet untuk mengumpulkan data pergerakan mobil misalnya. Itu yang lebih banyak pakai kan Grab, Gojek gitu ya. Ini contoh IoT yang sudah lama digunakan itu adalah Grab, Gojek dan sejenisnya. Jadi dia bisa tahu posisi kendaraan di mana, lokasi pemesannya siapa gitu ya. Itu lebih ke GPS ya. Kecepatan kendaraan akan terpantau terus, kepadatan lalu lintas, barang-barang yang dibeli atau dijual dan seterusnya. Ini semua terekam dan terekam di HP-nya driver itu otomatis terkirim pula ke internet. Dia sebut karena di IoT kan. Tapi berupa handphone. Ada barcode-nya bahwa barang sudah diterima. Jadi itu data itu bisa diolah sehingga menghasilkan apa kalau kita bisnis digital ya. Kita mendapatkan informasi pasar karena kita bicara bisnis ya. Oh, daerah sini ternyata yang paling banyak pesan makanan A gitu ya, daerah sana pesan makanan B. Jadi kita bisa tahu tren kebutuhan pelanggan. Oh, berarti kita kalau di daerah sana itu produk kita harus yang sesuai kebutuhan di sana. Dan itu bisa diperoleh dengan cepat karena datanya langsung ke internet. Kalau belum terbayangkan, memang ini harus dibaca beberapa kali ya teman-teman. Lalu kalau mau praktek, kalau mau praktek atau praktikum, siapa tahu Anda tertarik di bidang IoT, Anda beli yang namanya Arduino, Arduino yang biasanya dipakai untuk sensor. Ya. Jadi inti dari IoT teman-teman apa? Sensor ya. Jadi sensor pengukur misalnya suhu ya, ini derajat Celcius ya, sensor suhu. Nah dari sensor suhu itu dikirim ke internet. Kan tadi saya cerita ini yang saya gunakan ini yang saya gunakan di kebun jamur. Jadi saya pasang di sana mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian dikirim ke internet. Nah, di sini ada server cloud. Ya, jadi ini cloud-nya nih untuk mengolah data di sini. Berarti saya menggunakan cloud. Ya. Lalu data yang diolah dihasilkan informasi ya. Tujuannya orang belajar kuliah sistem informasi kan mengolah data ini menjadi informasi. Nah, informasinya ditunjukkan kepada saya sebagai pemilik kebun itu, meskipun kebunnya ada di Tasik, saya dulu punya kebun di Ciamis ya, di Tasik, di Ciamis, Banjar di sana. Nah, saya dari rumah tahu ini, oh ini jamurnya sudah mau panen gitu ya. Karena data itu selalu tersimpan. Oh ini kita kayaknya rugi nih karena sering listriknya nyala terus karena terlalu dingin ya misalnya. Harus dipindahkan ke daerah yang agak kurang dingin misalnya. Nah, itu manfaatnya luar biasa dan itu cepat karena internet ya. Jadi saya hanya cukup melihat di handphone Android ini. Ini contohnya kan Android ya. Karena terkonek ke internet, jadi melihat tidak hanya data mentah, tapi sudah diolah. Karena ada cloud di situ. Itu gambarannya ya. Nah, terakhir topik tentang ketiga ya, materi mobile. Nah, jadi sambil Anda ngikuti nanti sambil pikirkan ya. Jadi kalau nanti kerja atau Anda punya ide aja dulu. Bisnis digital itu akan memanfaatkan apa? Tadi pertama adalah cloud, sudah pasti ya, harus punya server, punya. Yang kedua IoT, mau dipakai apa? Dan yang ketiga sekarang kita harus punya aplikasi mobile, itu sudah pasti biasanya. Jadi pengertian mobile itu artinya tidak hanya aplikasi, tidak hanya handphone sebenarnya ya. Jadi semua perangkat yang bisa dibawa dengan mudah itu dinamakan mobile. Jadi mobile ini bergerak gitu bahasa Indonesianya, bisa dibawa kemanapun. Maka disebut istilah mobile devices, jadi perangkat yang bisa bergerak di bawah manapun. Nah, proses semuanya dinamakan mobile computing. Jadi ada server, ada software, ada handphone, itu semua mobile computing. Nah, kalau kita bicara perangkat device itu berarti ada hardware, software, dan network. Lalu istilah mobile computing itu ada definisi tersendiri ya, teknologi yang mentransmisikan data termasuk suara, video, data apa saja gitu ya sebenarnya gitu, melalui komputer atau perangkat yang dapat fungsi dengan wireless. Ya, artinya wireless. Ya.
Jadi trennya mobile itu karena wireless-nya itu sebenarnya. Nah, tidak perlu kabelnya tadi. Jadi bisa kemana saja. Karena kalau kabel kan nggak bisa kemana saja. Nah, wireless-nya bisa menggunakan wireless yang dulu itu namanya Wi-Fi. Kalau sekarang wireless-nya pakai 3G, 4G, ya, 5G, ya, teknologi yang terbaru. Seluler adalah 5G yang sudah mulai populer. Jadi, gelombangnya radio. Nah, tapi bisa mengirim data melalui radio. Beda dengan radio zaman dulu ya, radio siaran itu kan data secara digitalnya kan tidak terkirim ke radio kita di radio lama. Nah, kalau handphone artinya digital diolah. Nah, definisi yang lain mobile computing ini disebut juga nomadic. Nomadic kalau Anda bayangkan zaman dulu kan ada manusia yang hidupnya pindah-pindah kan dinamakan nomadic ya. Itulah mobile computing. Jadi suatu kegiatan dengan komputer yang bisa kemanapun. Tidak putus. Ini yang terpenting ya. Jadi tidak terputus. Misalkan kita pindah operator kadang sampai gitu ya. Pindah BTS kalau pakai handphone kan pindah BTS itu tetap tersambung. Nah itu ciri khasnya mobile ya. Ubiquitous artinya bisa dari manapun gitu ya. Di mana saja. Nah, kedua istilah ini menunjukkan kita menggunakan komputer di mana saja tanpa harus berhenti karena selalu terhubung ke internet. Jadi semuanya ada hubungan dengan internet ya, mobile, IoT dan cloud. Nah, di dalam mobile devices atau mobile computing itu ya melibatkan yang namanya mobile communication. Ini ilmu dasarnya teman-teman ya. Nah, jadi ada komunikasi data dari berbasis mobile. Contohnya ya mobile network itu artinya seluler gitu ya. Atau wireless yang paling kita kenal. Kita pasti sudah kenal yang namanya wireless karena HP kita biasanya ada wireless. Kita bisa mengakses hotspot, bahkan HP kita jadi hotspot. Sehingga tethering ya, tethering itu kan handphone kita jadi hotspot. Satelit itu kalau sudah antar jauh jaraknya ya, karena selain pakai radio di darat, tapi bisa juga di angkasa berarti satelit. Kalau mobile hardware Anda sudah kenal semua ya, yang paling mudah dipahami adalah handphone, tapi sebenarnya notebook, netbook ya itu juga mobile. Wearable komputer itu termasuk mobile ya. Wearable itu ya seperti kacamata, nanti ada chip yang ditanam di dalam kulit gitu ya. Atau apa sekarang trennya udah banyak ya, baju tapi bajunya di dalamnya itu ada perangkat komputernya gitu. Kalau IoT kan belum sampai komputer ya. IoT itu kadang hanya mengukur suhu aja, mengukur suhu atau istilahnya sensor ya kalau IoT. Terus dia kirim. Tapi kalau mobile ini sudah komputer. Contohnya handphone. Berarti ada software, ada sistem operasi ya. Ada sistem operasi, misalnya Android, Linux, ya, iOS, dan lain-lain. Android pun ada turunannya banyak ya. Nah, salah satunya ini yang sedang dibuat oleh teman saya, namanya Nenggala. Jadi nanti ada sistem operasi seperti Android, produk Indonesia namanya Nenggala. Terus aplikasi kayak browser, email, ada semua sudah kenal ya. Ini hanya untuk mengulang saja. Jadi mobile communication ini yang menjadi tulang punggung untuk yang tadi semuanya. Ada software, hardware, jaringan data itu butuh mobile communication. Sekarang sudah sampai 5G, kecepatannya tinggi, atau menggunakan wireless yang kalau tidak terlalu jauh itu wireless itu bisa cukup wireless dalam pengertian 24 GHz ya. Tapi kalau mobilenya benar-benar perjalanan jarak jauh, nah ini cenderung menggunakan telepon seluler atau satelit, ya, satelit PSAT atau satelit yang lain. Oke, ini contohnya, contoh Android ya, contoh Android kan gini. Jadi ada telepon, kemudian ada OS dan ada aplikasi. Ini cirinya gitu aja ya. Raspberry Pi itu juga tergolong mobile computing ya. Jadi Raspberry Pi itu bisa komputer. Ini untuk membedakannya dengan Arduino ya. Jadi Raspberry Pi itu bisa jadi IoT seperti handphone tadi ya, tapi bisa juga sebagai komputer kerja. Tinggal nambah monitor saja kan. Raspberry Pi biasanya aslinya kan tanpa monitor. Contoh mobil software. Tadi sudah saya sebut ya. Jadi ada sistem operasi. Pengembangannya yang harus Anda pikirkan di sini nih. Ini masuk ke materi agak teknis ya. Kalau nanti perusahaan digital Anda ingin membuat aplikasi sendiri, maka perlu memikirkan mau membuat aplikasi yang native. Native itu artinya dibuat khusus untuk OS tertentu, untuk sistem operasi tertentu. Misalkan hanya jalan di Android,
Nah, menggunakan apa softwarenya? Java. Kalau hanya jalan di iOS, softwarenya namanya Swift gitu ya. Itu native. Yang kedua, mobile web. Nah, kalau web itu kan bisa jalan dimanapun selama ada browser web. Nah, syaratnya gitu ya. Mau komputer, mau HP biasa, selama ada browser web bisa jalankan aplikasi Anda. Yang ketiga ini yang sekarang lagi jadi tren ya, perusahaan-perusahaan besar mengarah ke sini. Baik itu Facebook, Google, yaitu hybrid. Hybrid artinya aplikasi itu didesain untuk jalan di semua sistem operasi. Ya. Jadi ada yang harus diinstal juga, bukan browser, ya, bukan browser. Jadi dia kombinasi memanfaatkan teknologi web dan teknologi native. Jadi kombinasi dari atas dan kedua ini menghasilkan hybrid. Gitu ya. Nah, disebut hybrid juga karena dia bisa jalan di berbagai sistem operasi. Jadi sekali buat, jalan di semua sistem operasi. Misalkan softwarenya apa misalnya? Flutter. Jadi kalau Anda belajar Flutter, membuat aplikasi, maka aplikasinya bisa jalan di Android, di iOS, dan lain-lain. Kalau Flutter itu dari Google, maka kalau Facebook, produknya namanya React Native. Itu software untuk membuat aplikasi mobile, khusus untuk mobile ini, tapi bisa jalan di semua sistem operasi. Hanya paling tinggal modifikasi sedikit. Kalau native nggak bisa. Jadi aplikasi yang Anda buat untuk Android, ya hanya jalan di Android, itu native. Kalau React Native, meskipun menggunakan kata native, ya dia sebenarnya hybrid. Cuma hybridnya itu sudah mendekati native. Gitu ya. Karena dia mengkombinasi kan hybrid itu antara native dan web ya teknologinya. Oke, itu agak teknis ya. Tapi Anda harus paham, harus mampu memilih nanti kalau suatu saat kerja di perusahaan digital, karena harus menggunakan aplikasi kan, disebut digital itu salah satunya, ya harus ada aplikasi minimal web ya biasanya gitu. Setelah jalan baru buat yang mobile-nya, yang native-nya atau yang hybrid. Oke, jadi mengapa harus ke mobile gitu ya? Karena fleksibel. Ya. Jadi dia fleksibel. Pengguna bisa dari mana aja kerja. Anda sudah tahu ya, menghemat waktu. Jadi tidak perlu harus kantor ya, itu kan efek dari mobile computing ya. Produktivitasnya meningkat ya karena bisa kerja dari manapun dan kapanpun sekitar kita, seperti kuliah kita ini kan juga memanfaatkan mobile sebenarnya. Dan riset ya, kalau di dunia riset atau pengembangan software itu jadi lebih mudah dan murah ya karena menggunakan perangkat yang sangat sederhana pun bisa ya. Karena mobile-nya ada hubungannya dengan cloud tadi ya, mau nggak mau. Jadi perangkat untuk membuatnya mobile, misalkan handphone atau netbook yang kecil, tapi sebenarnya aplikasinya ada di server. Jadi manfaatnya luar biasa. Untuk pendidikan jelas ya, kita merasakan. Untuk hiburan ya, Anda semua sudah tahulah yang namanya YouTube ya. Selain untuk pendidikan, YouTube itu untuk hiburan tentunya. Tapi yang paling besar manfaatnya YouTube menurut saya adalah pendidikan. Kita bisa banyak belajar apapun dengan murah di YouTube. Nah, menyesuaikan proses bisnis dengan kegiatan lain ya, kegiatan usaha bisnis itu menjadi lebih mudah dan murah. Aman juga ya, karena tadi Anda ikuti seluruh teknologi ini, insya Allah ya, dengan mengikuti dengan kuliah di bidang teknologi itu karena kita ingin bekerja atau menjadi pengusaha dengan menjalankan proses kegiatan kita di usaha itu lebih baik, lebih hemat, lebih cepat, dan lain-lain, sehingga keuntungannya lebih besar. Namun ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita harus tahu kekurangannya apa. Nah, ketika kita targetnya mobile, itu harus memperhatikan ini jaringan. Kalau targetnya orang daerah, apakah di daerah itu sudah ada 4G? Kita punya aplikasi yang harus selalu jalankan video misalnya gitu ya. Kalau di daerah itu belum ada 4G, agak berat. Minimal harusnya ada 3G, minimal banget ya. Kalau kayak Zoom ini minimal 3G. Jadi 3G itu sekitar 1 megaan kan. Nah, kalau 4G kan puluhan mega kecepatannya, megabit per detik ya. Kalau GPRS kecepatannya kan di bawah 100 kilobit per detik. Nggak bisa untuk video. Nah, ini termasuk daerah saya, kampung orang tua saya itu dulu nggak bisa ini. Nah, baru setahun terakhir aja bisa 3G dan 4G. Dulu hanya bisa GPRS. Jadi kalau pulang kampung bingung gitu ya, mau kerja online. Security, ini ada yang menilai memang mobile itu security-nya harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita tidak memahami benar ini, ya bisa kebobolan ya. Tidak hanya secara teknologi teman-teman, tapi juga secara
ilmu budaya kita, sosial kita. Social engineering itu artinya seseorang yang dirayu-rayu sehingga menyerahkan password-nya ke orang lain. Karena menggunakan handphone kan, jadi tidak melihat dia siapa, kita percaya saja. Oh, saya teman kantor Anda, gitu. Atau saya ayah Anda, saya saudara Anda percaya aja, padahal itu orang yang niatnya jahat. Ya. Itu salah satu negatifnya ya. Dan terakhir penggunaan daya tentu saja ya, karena harus selalu nyala tadi ya, jadi listrik itu penting, baterai. Ya. Nah, ini sebenarnya sekarang sudah mulai mudah lah ya, karena listrik sudah merata. Tapi ada daerah yang memang masih kesulitan listrik di Indonesia ya. Nah, ini tambahan saja. Jadi mobile computing itu ada hubungan juga dengan wireless networking. Tadi sebagai semacam rangkuman saja ya. Jadi kalau kita bicara mobile devices computing, itu mengakses informasi dan fasilitas komputasi secara remote dari jarak jauh kan gitu ya, melalui internet, baik dengan diam maupun bergerak. Nah, kalau wireless networking itu berarti kita bicara infrastrukturnya saja ya, yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan mobile computing. Ini hanya menjelaskan istilah ya. Jadi mobile computing itu berfungsi jika ada wireless networking. Jadi jaringan yang tidak perlu kabel. Contohnya handphone, seluler. Nah, ini gambarannya Wi-Fi seperti ini Anda semua sudah kenal. Tapi ini untuk bagi yang baru belajar misalnya ya. Jadi Wi-Fi itu bisa apa saja. Handphone kita pun bisa jadi hotspot. Gitu ya. Tapi kalau handphone kan hanya bisa diakses beberapa orang. Kalau ingin punya jaringan yang bisa diakses banyak orang, berarti harus pasang hotspot khusus, access point yang terhubung ke internet, lalu semua komputer ini bisa connect ke internet. Karena Anda pernah belajar jaringan dasar, mestinya nggak kaget ya. Kalau cellular network, ini mengulang aja ya kalau pernah belajar. Yang tadi saya ceritakan, sekitar 15 tahun yang lalu itu kan hanya 1G, 1G ya. Generasi pertama telepon seluler kecepatannya hanya lihat ini 2,4 kilo, kilobit itu hanya 1000 bit 1 detik kan, lambat banget ya. Kemudian 2G ya, 2G itu sekitar 64 kilo. Tahun 90-an. Ini sebenarnya di Indonesia tahun 90-an baru 1G ya, 2G itu baru 90-an akhir ya di Indonesia. Nah, tahun 2000-an muncul 3G, 2000-an awal, 2000-an akhir 4G, sampai sekarang ini di Indonesia, dan sekarang baru mulai ada 5G, yang kecepatannya bisa sampai 1 gigabit per second, 1 juta bit per second ya, mirip jaringan kabel biasa ya. Bahkan jaringan kabel masih ada yang baru puluhan ya, atau ratusan ya ini ya. Itu masih setara dengan 4G. Ini aplikasinya di mana ya? Kalau kita bicara bisnis digital sekarang ya. Jadi bisnis digital harus menggunakan aplikasi mobile saja ya. Aplikasi dalam pengertian di sini dua ya, penerapan. Jadi mau diterapkan untuk apa? Tapi kalau aplikasi dari sisi istilah kedua ya tadi ya, aplikasi app software ya, tentu saja sudah harus ada, mau nggak mau ya. Sekarang tuntutan gitu ya. Meskipun hanya mobile, hanya web ya. Jadi yang sekarang saya ajak di sini adalah penerapan aplikasi ini, maksudnya penerapan. Jadi bisa diterapkan di misalnya untuk pengendalian stok barang. Jadi di gudang, terus pengantaran, pengiriman itu ya. Itu semua pakai mobile, pakai handphone minimal ya, yang bisa barcode dan seterusnya. Kalau di bank ada kan, sudah Anda mungkin juga sudah mulai pakai sekarang ya. E-banking atau e-money ya, untuk verifikasi itu semua prosesnya dengan mobile. Taksi tadi sudah saya ceritakan ya, penentuan posisi dan lain-lain, dan perkantoran. Nah, sekarang semua kantor menggunakan perangkat mobile. Itu penerapannya. Kalau aplikasi, ini contohnya ya, kalau di bank itu kan penerapannya mobile banking. Lalu aplikasinya kalau di Bank Mandiri ada namanya Livin, itu kan contoh ya. Jadi penerapannya di perbankan, aplikasi yang dia bangun namanya Livin, mobile apps-nya. Nah, terakhir sebagai penutup, tugas Anda ya, ini ide aja ya. Belum tentu Anda bisa praktek. Jadi ide dulu minimal, kalau Anda punya bisnis atau ide bisnis yang pernah disusun sebelumnya, tuliskan nanti ya 3 poin ini. Minimal 1 masing-masingnya. Cloud computing Anda apa?
Misalnya, oh Pak, Cloud Mesh saya jadikan sebagai aplikasi web. Oke, itu contohnya siapa itu. Dijelaskan gitu maksudnya buat IoT mau pakai enggak? Kalau akan memanfaatkan data yang dihasilkan dari handphone pemakainya, GPS-nya posisinya, berarti itu IoT ya, memanfaatkan lokasi misalnya. Mobilnya apa? Ya, Anda buat aplikasi ya, contohnya. Kalau cloud-nya kan servernya atau software yang mengolah data di sisi server. Nah, kalau mobile devices ini perangkat dan aplikasi yang ada di perangkat itu. Untuk membedakannya itu aja ya. Yang nomor 1 di sisi server infrastruktur, yang nomor 3 di sisi pengguna, di sisi kita sebagai pegawai maupun sebagai pelanggan. Demikian diskusi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Tepat 1 jam lewat 4 menit. Ada? Jika tidak ada, tidak apa-apa, karena saya hanya minta tolong ikut rekaman ya. Nanti rekaman saya share di Helena seperti biasa. Sebaiknya masih ada waktu, gunakan mengerjakan tugas yang ringan ini. Tugas ke-8 agak ringan ya, hanya ide saja, tapi tolong kaitkan dengan tugas sebelumnya. Jadi kalau sudah punya ide bisnis sebelumnya itu langsung disambungkan. Tapi kalau ide dulu nggak bagus Pak, ya buat ide baru boleh. Ya. Jadi karena kuliahnya masih lebih banyak memahami konsep dan membuat ide ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Maka dinamakan bisnis digital itu kan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Terima kasih semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.